Puji Tuhan, kembali lagi di program Berkat Pagi GP Donmonel Garut. Saya percaya saya dan saudara rindu diperbarui oleh kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, kita buka firman Tuhan kita di dalam Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63. Sana dikatakan, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Puji Tuhan saudara. Judul firman Tuhan pada saat ini adalah roh memberi hidup, daging mematikan. Roh memberi hidup, daging mematikan. Latar belakang ayat ini, mengapa Yesus memberikan roh lah yang memberi hidup? Karena Yesus setelah perjalanannya, pelayanannya dan kembali ke Galilea, Yesus melakukan beberapa mujizat. Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus berjalan di atas air. Bahkan Yesus bersaksi tentang dirinya di banyak orang. Tentang antara bapa dan anak. Yesus dengan bapaknya. Dan Yesus berkhotbah kepada semua murid, banyak murid tentang bahwa ada roti kekal atau roti hidup yang bila seseorang memakan roti tersebut tidak akan lapar lagi, yaitu Yesuslah roti hidup itu. Tetapi yang menarik di sini adalah bagaimana judul perikrop murid-murid mengundurkan diri di Galilea. Mengapa banyak murid-murid Yesus di Galilea setelah mendengarkan Yesus berkhotbah banyak yang mengundurkan diri? Karena mereka memandang dan mendengar khotbah Yesus hanya dengan kedagingan mereka. Hanya dengan kesadaran mereka. Hanya dengan pola pikir mereka saja. Logika mereka. Tidak dengan roh. Tidak dengan roh. Yesus mengatakan perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi bagaimana kita dapat menangkap suara Tuhan, menangkap apa yang dimaksud Tuhan adalah dengan roh, bukan dengan daging. Adalah dengan roh, saudara yang kasih Tuhan. Makanya roh memberi hidup. Roh dalam bahasa Ibrani adalah ruah. Dan dalam bahasa Yunani pneuma, artinya adalah angin. Bahkan yang menariknya adalah artinya nafas. Juga bisa dikatakan nafas kehidupan. Itulah roh. Nafas kehidupan. Seseorang hidup tanpa nafas sama dengan mati. Seorang manusia sangat perlu yang namanya nafas. Dan itulah roh. Roh adalah bagian paling dalam manusia. Dan roh menyangkut hubungan dengan Tuhan. Menyangkut hubungan dengan Tuhan. Beberapa bagian roh. Ada di dalam roh ada intuisi. Intuisi berbicara tentang perasaan, tentang batin dalam manusia, batinnya manusia untuk mengetahui segala sesuatu tanpa belajar atau tanpa berpikir. Manusia memiliki intuisi untuk mengetahui segala sesuatu. Itulah batin manusia, itulah intuisi manusia juga. Roh memiliki hati nurani. Terdapat bagian yang namanya hati nurani. Berfungsi untuk mengajar, menyadarkan manusia. Mendorong manusia melakukan segala sesuatu. Dan bagian roh adalah persekutuan. Persekutuan. Persekutuan yang dimaksud adalah persekutuan atau komunikasi dengan Allah dalam menyembah. 1 Yohanes 1 ayat yang ketiga. 1 Yohanes 1 ayat yang ketiga. 1 Yohanes 1 ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Jadi ada persekutuan roh antara Bapa dengan Yesus dan antara kita. Persekutuan roh. Itulah bagian dari roh. Nah, bagaimana mendapat esensi dari roh yang hidup itu? Bagaimana mendapat esensi dari roh yang hidup itu? Yang pertama adalah
Tuhan. Yang pertama adalah Tuhan. Tuhan adalah segala roh. Tuhan adalah Tuhan segala roh. Roma 8 ayat 9 sampai 10. Roma 8 ayat 9 sampai 10. Sana dikatakan bahwa tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Sampai situ saja, ayat 9 saja. Jadi bagaimana kita mendapatkan roh yang hidup itu adalah roh kita tinggal di dalam Tuhan. Kita mengenal Tuhan. Kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita mengenal hati Tuhan. Ada sebuah lagu menjelaskan bagaimana ajar kami mengerti hati Tuhan. Itulah yang dibutuhkan oleh roh yang hidup itu. Roh yang menghidupkan itu adalah Tuhan. Roh kita perlu selaras dengan roh Tuhan. Hati kita perlu selaras dengan roh Tuhan. Intuisi kita, batinia kita perlu selaras dengan roh Tuhan. Sehingga kita memiliki esensi dari roh yang menghidupkan itu. Yang kedua, selain daripada Tuhan adalah firman Allah. Firman Allah. Matius 4 ayat yang keempat. Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yang keluar dari mulut Allah. Kebutuhan roh adalah firman Allah. Kebutuhan roh adalah firman Allah. Keluaran 16, boleh saudara baca nantinya. Bagaimana bangsa Israel selama 40 tahun lamanya. Selama 40 tahun lamanya di padang gurun. Mereka tidak mendapatkan makanan, tetapi mereka mengalami mujizat, yaitu roti mana. Tetapi saudara, roti mana bisa saja habis. Tetapi yang dimaksudkan Tuhan di sini adalah bagaimana mereka memandang hidup mereka dari segi roh. Yaitu mereka memandang firman Tuhan. Tuhan berkata akan mencukupkan mereka selama di padang gurun. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Maka dari itu firman Allah adalah bagian penting untuk roh kita. Untuk roh yang menghidupkan itu. Tanpa firman Tuhan kita tidak bisa mengembangkan roh kita. Karena firman Tuhan mengajar kepada kita, membuat kita semakin mengenal Tuhan. Semakin mengenal Tuhan. Mengenal pribadi Tuhan. Firman Tuhan. Ketika kita mengenal pribadi Tuhan. Dan yang pertama adalah Tuhan. Tuhan adalah Tuhan segala roh. Kita perlu mengenal Tuhan lewat firman Tuhan. Lewat roh kita yang kita asah untuk kita mengenal Tuhan. Untuk mengenal Tuhan. Yang ketiga adalah Roh Kudus. Adalah Roh Kudus. Roh yang memberi hidup itu adalah Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 8 sampai 13. Yohanes 16 ayat 8 sampai yang ketiga. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ada 3 karya besar Roh Kudus. Menginsyafkan dari dosa. Upah dosa adalah maut. Dan Roh Kudus adalah menginsyafkan dari dosa. Menginsyafkan dari yang namanya kematian. Yang dimaksud adalah kematian roh. Dan menunjukkan penghakiman orang yang benar dan orang yang tidak benar. Memimpin dalam seluruh kebenaran. Karena kebenaran itulah yang memberikan kehidupan bagi setiap kita. Roh kita adalah roh yang harus selaras dengan Roh Kudus. Yang keempat,
Bagaimana kita dapat mendapatkan esensi dari roh yang hidup tersebut adalah menyembah. Menyembah. Bagian yang penting juga dalam roh adalah persekutuan. Bagian di dalam roh adalah persekutuan. Roh tanpa persekutuan, saya mau katakan bahwa adalah sesuatu yang membuat kita kering rohani, kering roh. Karena itu perlu kita menyembah Tuhan. Perlu kita menyembah Tuhan. Latih diri kita, latih roh kita untuk menyembah Tuhan. Latih roh kita untuk kita bersekutu kepada Tuhan. Sehingga Roh Kudus itulah yang menaungi hidup kita. Roh Kudus itu yang mendominasi hidup kita daripada daging kita. Roh Kudus itulah yang kita dapatkan dalam saat kita menyembah Tuhan. Roh kita semakin terlatih untuk kita semakin mengenal Tuhan. Perasaan kita mengenal Tuhan. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan firmankan kita dapat menangkap dengan baik. Kita dapat mencerna dengan baik. Sehingga kita didapati sebagai murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan yang setia. Yang selalu berpegang dalam kebenaran Tuhan, dalam imannya kepada Tuhan. Banyak di dunia ini yang dapat menggoncangkan kita, tetapi peliharalah roh kita di dalam Tuhan. Sehingga kita memiliki roh yang menghidupkan setiap kita. Sehingga daging kita tidak dapat mematikan kita, tetapi roh yang dapat menghidupkan kita, mendominasi hidup kita. Roh yang menginsyafkan kita, memberikan suatu pertumbuhan kita di dalam perjalanan kerohanian kita, iman kita di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan yang bisa kita renungkan kembali. Bahwa kita dapat melatih roh kita. Kita memiliki roh itu yang memberikan hidup di dalam setiap hidup kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel, Allah beserta kita.